اللهم صل على سيدنا محمد وأسغير ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhususnya saudara yang menyaksikan langsung di TikTok Ba'da Subuh ini. Semoga kita semua selalu senantiasa di dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di Ba'da Subuh yang indah ini, kalau di Langkat Sumatera Utara sekarang Ba'da Subuh, barusan selesai sholat subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita awali, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Tema kali ini adalah manusia Maha Esa. Manusia Maha Esa. Manusia Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Esa, bukan Allah yang Maha Esa. Coba cek masing-masing hati kita. Coba intai singgasana yang ada di dalam dada kita. Siapakah yang Esa di dalamnya? Siapakah yang ada di dalamnya? Siapakah yang wujud di dalamnya? Siapakah yang hidup, yang kuasa untuk berlaku atas pagelaran sejak bangun tidur sampai tidur lagi? Siapa yang Esa? Allahkah atau diri kita sendiri? Siapa yang ada? Allahkah atau diri kita sendiri? Siapakah yang wujud? Allahkah atau wujud kita sendiri? Inilah cara membaca diri kita. Oh, ternyata aku manusia selama ini telah mengesahkan diri manusiaku sendiri di dalam hatiku.
Aku manusia selama ini telah mewujudkan diriku sendiri tanpa wujudnya Tuhan yang ada di dalam dadaku. Oh, ternyata yang hidup ini selama ini, inilah hidup Abdul Halimnya, inilah hidup nama-nama Anda sekalian yang diesakan selama ini daripada mengesahkan Tuhan. Daripada mengesahkan Allah, daripada mengesahkan Allah, daripada mengesahkan Bapa, daripada mengesahkan Romo, daripada mengesahkan Sang Hyang Widi, daripada mengesahkan Gusti Allah. Ternyata di dalam hati kita selama ini setiap manusia, ya termasuk saya, yang kita esahkan di dalam diri kita mung awake dewe. Dirinya sendirilah yang diesahkan, yang diadakan, yang dikuasakan, yang diberlakukan seperti raja di dalam dada ini kan ya kita sendiri. Kita ngomong-ngomong bahas Allah Maha Esa, Tuhan Maha Esa, mung omong-omong wae. Akan tetapi di dalam dasar hati kita selama ini yang kita esahkan, yang kita ahadkan, yang kita tunggalkan masih hawa nafsu kita sendiri. Itulah kesesatanku dan kesesatan kita semua selama ini, salah di dalam mengesahkan, salah di dalam mentuhankan. Mestinya Tuhan, mestinya Allah yang menjadi penguasa atas diri kita. Akan tetapi berhubung yang esa, berhubung yang tunggal, berhubung yang ahad di dalam dada kita masih hawa nafsu kita sendiri, maka seolah-olah kita bisa mengahadkan Allah. Maka seolah-olah kita bisa mengesahkan Allah. Dan seolah-olah kita yang bisa menunggalkan Allah itu. Bila kita yang merasa bisa mengahadkan Allah, bila kita yang merasa bisa menunggalkan Allah, bila kita yang merasa bisa mengesahkan Allah, berarti yang jadi Tuhan itu siapa? Kitakah atau Allahkah yang jadi Tuhan? Bila di dalam hati kita yang merasa bisa syariat, yang merasa bisa toreko, yang merasa bisa hakikat, yang merasa bisa makrifat, ini masih hawa nafsu manusiaku. Sebetulnya siapa sih yang jadi Tuhan itu? Oh, setelah kita intai singgasana di dalam dasar dada kita selama ini, oh ternyata yang ku pertuhankan, yang ku jadikan raja di dalam dadaku selama ini hanyalah diriku sendiri. Yang tinggal di dalam dada ini masih manusianya. Berarti hidup dan badan ini selama ini telah terampas dari singgasananya Allah menjadi singgasana manusianya, kerajaan manusianya. Maka dari itu ketika manusianya menduduki sebagai rajanya hidup dan badannya sendiri-sendiri, pasti dan pasti sukanya berperang. Berperang melawan siapa? Melawan kerajaan lain. Gampang meremehkan orang lain. Gampang menuduh jelek orang lain. Gampang mencurigai orang lain. Gampang menguasai orang lain. Mencari kebanggaan, mencari kemuliaan dari orang lain. Inilah
terbukti bahwa yang ada di dalam kerajaan hati kita selama ini masih manusianya yang esa, masih manusianya yang tunggal, masih manusianya yang ditauhidkan di dalam dadanya, sehingga kerajaan hidup dan badan ini menjadi hak milik manusianya. Sehingga mudah berperang ke sana kemari untuk mengumpulkan kekuasaannya. Jadi peperangan yang di luar itu, peperangan secara syariat itu, itulah ibarat, itulah kiasan yang terjadi di dalam masing-masing hati manusianya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu semua kiasan diri kita sendiri. Wa min anfusikum, dan semua sudah ada pada dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak menyaksikan itu? Karena kita selama ini hanya selalu menyaksikan diri kita, sehingga kita sendiri tak tahu diri kita. Sehingga kita tak sadar bahwa kita ini makhluk yang bukan pencipta, bahwa kita ini makhluk yang tak bisa apa-apa, sehingga kita tidak sadar bahwa kita telah menduduki, merajai Allah sebagai penguasa hidup dan badan ini. Inilah butanya mata hati kita selama ini. Hati kita buta, dibutakan oleh iblis dan setan, sehingga kita menjadi golongan iblis dan setan, adanya dan tempat tinggalnya ya di dalam kepanasan, di dalam anar. Anar yang di sini, anar bukan di sono. Anar itu adanya di sini. Sakitnya tuh di sini. Begitu loh. Jadi kalau anarnya di sana, mana mungkin bisa memanas yang ini. Bila anarnya itu besok goib, ya mana mungkin yang goib bisa membakar yang wujud di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti bahwa manusia kita selama ini lebih esa di dalam dada kita daripada esanya Allah. Bagaimana mungkin Allah dikatakan Maha Esa? Bagaimana mungkin Allah dikatakan Maha Tunggal? Bagaimana mungkin Allah dikatakan Maha Ahad? Sedangkan yang Ahad, yang Tunggal, yang Esa di dalam dada kita mung diri kita sendiri. Hanya diri kita sendiri yang ada. Berarti omonganku dan omongan kita semua tentang keberadaan, keesaan Tuhan selama ini halusinasi, imajinasi, mung hanya bayang-bayang wae. Bertuhan hanya pura-pura. Sedangkan yang jadi Tuhan selama ini di dalam dada kita, ya kita sendiri. Mana Tuhannya? Selama ini kita mempertuhankan diri kita sendiri sebagai penguasa hidup dan badan. Mana mungkin kita memilih Tuhan yang lain daripada hantu kita sendiri. Mana mungkin manusia ada yang rela, yang ridho mempersembahkan hidup dan badannya kepada Tuhannya. Tidak mau manusianya. Apa buktinya? Seluruh manusia termasuk saya, intinya takut mati, takut miskin, takut tidak enak hidup di dunia ini. Inilah yang dimaksud. Kita ini tidak mau kalah dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita takut mati. Kenapa kok kita takut mati? Takut tidak jadi Tuhan terus.
Jadi kalau yang dikatakan manusia-manusia yang menghamba, mengabdi bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa, ya serahkanlah keesaanmu, serahkanlah kebesaranmu, serahkanlah ketunggalanmu, serahkanlah ketauhidanmu kepada Allah.